Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang dinanti-nanti, yaitu Mutiara Hikmah Barik TV. Semoga sholawat dan salam senantiasa sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita semua kelak akan mendapat syafaat dari Nabi SAW. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita telah memasuki tadabbur surat An-Nisa, yaitu surat yang urutannya berada setelah surat Ali Imran. Sebelumnya telah kita bahas tadabbur bersama surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Maka semakin menarik untuk melanjutkan tadabbur pada surat berikutnya, yaitu surat An-Nisa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran hanya ada surat An-Nisa yang artinya adalah wanita. Ya. Artinya adalah wanita. Ya. Dan surat ini termasuk ke dalam surat Madaniyah yang jumlah ayatnya lebih sedikit daripada surat Ali Imran. Karena di dalam surat An-Nisa ini hanya terdiri dari 176 ayat. Seperti surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah sebelumnya, surat An-Nisa ini dinamakan dengan surat An-Nisa atau An-Nisa Al-Kubro. Ya, bahkan surat ini juga disebut dengan An-Nisa Al-Qusra. Ya, dengan nama lain yaitu surat At-Talaq. Karena kandungan di dalamnya antara surat An-Nisa dan surat At-Talaq itu mempunyai hubungan yang erat. Mari kita perhatikan bersama kenapa surat An-Nisa dinamakan An-Nisa. Kenapa surat ini dinamakan An-Nisa? Allah Subhanahu wa taala memilih salah satu dari jenis makhluk ciptaannya yang lemah, yaitu wanita, agar seorang pemimpin dan orang yang memikul tanggung jawab mendahulukan untuk merealisasikan keadilan dan kasih sayang kepada keluarganya. Jika ia dapat melakukannya, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih utama. Dan jika ia merealisasikannya, maka ia akan dapat merealisasikan kepada anggota masyarakatnya. An-Nisa Al-Kubro disebut demikian karena memang untuk membedakan surat ini dengan surat At-Talaq. Sekalipun di dalamnya juga membahas tentang hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum talak, dan hukum-hukum waris. Maka An-Nisa dikenal dengan An-Nisa Al-Kubro, sedangkan surat At-Talaq dikenal dengan An-Nisa As-Sughra, atau An-Nisa Al-Qusra yang lebih pendek lagi. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah, apa keutamaan dari surat ini? Keutamaan daripada surat
An-Nisa. Mari perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Beliau mengatakan, ma akhadha sab'al awal fahuwa habrun. Barang siapa yang mengambil ya surat 7, maka ia adalah orang yang alim. Maksud mengambil surat 7 dalam hadis ini adalah menghafalnya, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Ya, artinya mengambil itu adalah membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara surat 7 itu adalah surat-surat yang panjang, yaitu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, dan surat At-Taubah. Ini yang Nabi katakan di dalam hadis tersebut. Man akhadha sab'al awal fahuwa habrun. Siapa yang mengambil 7 surat di awal yang pertama, yaitu dengan cara membacanya, mentadabburinya, kemudian menghafalkannya dan mengamalkannya, maka dia termasuk orang yang alim. Ya, ini salah satu di antara keutamaannya. Nah, kalau kita melihat keselarasan isi daripada kandungan surat An-Nisa ini, maka kita akan mendapatkan bahwa di dalam surat An-Nisa ini dimulai dengan kewajiban memberikan nafkah, memberikan harta kepada pemiliknya sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, yaitu surat An-Nisa ayat 2, wa atul yatama amwalahum. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah ini. Maka jangan kemana-mana, tetap di channel Batik TV. Sesaat lagi kami akan kembali. Barakallahu fikum, jazakallah khairan katsiran, pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia. Kembali kita lanjutkan pembahasan tadabbur daripada surat An-Nisa. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa isi daripada surat An-Nisa di awalnya banyak perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita memberikan harta kepada pemiliknya. Di antaranya adalah yang terdapat pada ayat kedua. Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik, yang sudah bisa mengelola keuangannya, mengelola hartanya, maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang keempat, wa atun nisa saduqatihinna nikhlah. Berikanlah mahar. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Maka jangan sampai mahar ini diberikan tanpa ada kerelaan, karena mungkin mahar yang diminta terlalu memberatkan. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7. Jadi dimulai dari ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang ke-7, masih isinya sama, bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak
dan kerabatnya. Dan kalau kita mengurutkan, membaca daripada ayat-ayat tersebut, maka surat ini diakhiri dengan penjelasan tentang pembagian harta waris sebagaimana yang tertera di dalam surat An-Nisa ayat 176, ya, sesuai dengan jumlah ayat tersebut. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati. Mereka meminta fatwa, ya, kepadamu tentang apa? Tentang kalalah, ya, yang ada kaitannya dengan masalah waris, mewarisi. Artinya kita dapati banyak pesan di dalam surat An-Nisa ini, ya, agar yang bukan menjadi hak milik kita berupa harta atau yang lainnya itu tidak seharusnya kita berusaha dengan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkannya. Karena dari ayat yang kedua di awal surat An-Nisa, ayat yang keempat, ayat yang ketujuh, sampai pada akhir ayat tersebut, semuanya memerintahkan, berisi perintah bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun pembahasan utama dari surat An-Nisa ini akan saya sampaikan sebagai berikut agar kita bisa memahami. Kenapa? Karena ini berisi tentang keadilan, berisi tentang keadilan, berisi tentang kasih sayang, ya, kasih sayang seorang suami kepada istri dan anaknya, kasih sayang dalam berumah tangga. Begitu juga keadilan, ya, keadilan yang harus ditegakkan. Maka dapat kita temukan tema-tema yang terdapat di dalam surat An-Nisa tersebut. Yang pertama, bagaimana kiat membangun keluarga yang baik. Bagaimana kiat membangun keluarga yang baik. Karena keluarga adalah inti dari masyarakat, ya. Sehingga ketika keluarga-keluarga yang ada itu adalah keluarga-keluarga yang baik, insya Allah masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang baik. Adapun rinciannya, tingkatan-tingkatannya, yang pertama adalah pemurnian, ya, pemurnian masyarakat dari hal-hal yang keji. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-19. Termasuk bagaimana memurnikan, membersihkan lingkungan keluarga kita sebagai miniatur dari masyarakat, dari hal-hal yang keji, dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang bertentangan baik dengan hukum Allah maupun hukum positif. Yang kedua, kemudian dijelaskan tingkatannya adalah bagaimana cara, ya, memotong, menghentikan jalan menuju pada kekejian. Jalan menuju pada perbuatan yang keji. Ya, bagi mereka yang menuju ke sana maka segera untuk kemudian dipotong. Dan di tingkatan berikutnya di sini di dalam surat tersebut, ya, bagaimana cara membangun keluarga yang baik, maka harus ada yang namanya hukuman dalam penegakan disiplin, ya. Bagi mereka yang berbuat kerusakan, ya, maka Allah memberikan pintu taubat. Nah, ini harus diawali dari keluarga. Karena memang isi surat An-Nisa bicara tentang keluarga. Kemudian tema berikutnya adalah bagaimana kedudukan wanita dalam Islam. Karena suratnya surat An-Nisa tentu banyak bicara tentang wanita. Bagaimana kedudukan wanita dalam Islam sangatlah tinggi, sangatlah dihormati, ya. Memiliki hak yang sama dengan laki-laki, ya. Ini yang harus kita pahami. Yang dimaksud memiliki hak yang sama dengan laki-laki ini bagaimana? Termasuk di dalamnya adalah hak dalam urusan waris, ya, hak dalam urusan waris. Bahkan kadang-kadang dalam kondisi tertentu bisa saja wanita lebih banyak mendapatkan haknya daripada
laki-laki. Ya. Oleh karena itu, kita melihat di sini betapa Islam memuliakan wanitanya. Yang menjadi masalah kadang-kadang karena adanya pengaruh pemikiran-pemikiran barat, banyak di antara kaum wanita yang menuntut kesetaraan gender akan tetapi tidak memahami batasan-batasannya. Sehingga ini sesungguhnya bukan dalam rangka menuntut kesetaraan gender sebagaimana yang dipahami dalam Islam. Akan tetapi ini menjatuhkan martabat dan derajat yang sudah ditinggikan oleh Allah ya ke derajat yang paling rendah. Pemirsa pada TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya akan kembali untuk melanjutkan tadabbur surat An-Nisa ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Bari TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia bersama kami. Mari kita lanjutkan kembali tadabbur surat An-Nisa. Telah saya sampaikan tadi bahwa Islam telah memuliakan kedudukan wanita. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surat yang disebut dengan surat An-Nisa atau An-Nisa Al-Kubra. Ya. Ini adalah satu bukti Islam memuliakan wanita. Akan tetapi yang kita lihat ya, saat ini banyak di antara kaum wanita justru menuntut kesetaraan gender yang tidak jelas batasan-batasannya. Sehingga pada akhirnya banyak di antara kaum wanita yang sudah dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, akan tetapi kemudian menjatuhkan dirinya ke lembah kehinaan dan ke lembah kenistaan. Sungguh ini sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, kemudian surat An-Nisa ini juga memberikan perhatian penting yang luar biasa dan perhatian yang besar terhadap urgensi tali kekerabatan, ya. Kemudian perhatian terhadap anak-anak yatim untuk memberikan hak-hak anak yatim. Peringatan keras bagi siapa yang meremehkan hak-hak mereka, hak-hak anak yatim. Itu bisa kita dapatkan di dalam surat An-Nisa ayat pertama, kemudian ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-33 bicara tentang hak-hak anak yatim. Ya, ini sudah menjadi peringatan dari Al-Quran agar kita hati-hati, karena sesungguhnya itu adalah hak mereka yang harus dikembalikan kepada mereka dan tidak boleh menguasainya, apalagi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa juga terkandung ya satu kandungan hukum daripada syariat Islam, ya, yang sejatinya ini adalah kasih sayang yang tujuannya mengangkat kesusahan dari kaum muslimin dan meringankan beban mereka. Artinya menjadi tanggung jawab mereka yang mampu untuk kemudian membantu mereka yang tidak mampu. Kemudian surat An-Nisa ini juga memberikan penjelasan tentang sifat orang munafik yang ingin menghancurkan Islam. Ya. Kemudian di dalamnya juga dijelaskan bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka, kemudian peringatan keras agar menjauhi orang-orang munafik. Dan itu bisa ditemukan keberadaannya di dalam ayat 88, ayat 91, ayat 136, dan 147. Ya. Jadi surat An-Nisa ini berisi ya tema-tema yang komplit termasuk dalam pemurnian akidah. Sehingga tadi dikatakan dalam hadis Nabi itu sangat benar. Orang yang menguasai artinya mengambil 7 surat awal, surat-surat yang panjang, maka dia termasuk orang yang alim. Ya, kenapa? Karena dari tema-tema isi dari 7 surat panjang itu semuanya sudah komplit. Ya, semuanya sudah berisi aturan-aturan yang ada datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menertibkan kita sebagai hambanya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ini
khususnya ayat 162, 170, 173, 175 itu berisi tentang penetapan kenabian, ya, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang di situ dibuktikan bahwa kehadiran Rasulullah adalah sebagai cahaya, sebagai hujah bagi Allah atas seluruh manusia. Nah, kemudian di akhir-akhir daripada surat ini Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti melainkan keimanan dan amal soleh yang kita lakukan di dunia. Maka sudah sepantasnya kita menjadikan dunia ini sebagai ladang amal kita, ladang untuk memperbaiki iman kita, ya, sehingga kita kelak akan selamat karena iman yang kita pegang teguh dan amal yang kita lakukan secara ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada manfaatnya orang menisbahkan diri sebagai muslim, akan tetapi muslim yang tidak sholat, muslim yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya keislaman kita? Ya, apa artinya keislaman bagi mereka yang mengklaim dirinya sebagai muslim? Mungkin dia mengatakan saya Islam, saya orang Islam, saya berKTP Islam, saya beriman kepada Allah. Akan tetapi dia tidak menjalankan perintah Allah dan dia tidak meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka dalam surat An-Nisa tersebut ayat yang ke-123 dikatakan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mereka yang demikian, akan tetapi mereka tidak mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Dan keimanan yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 64-65, ya, memerintahkan pemiliknya untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hukum yang dibuat oleh manusia. Karena hukum yang dibuat oleh manusia akan bisa diakal-akali oleh manusia, dicari celah-celah hukumnya oleh manusia, sehingga ada harapan di sana orang yang membuat hukum ini yang bisa mempermainkan hukum. Oleh karenanya kembalilah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini surat-surat yang sangat agung. Ini surat yang luar biasa, yang isinya mencakup segalanya. Adapun faidahnya, kalau kita melihat faidah daripada surat An-Nisa ini, maka di sini Allah menjelaskan bagaimana pembagian waris sesuai dengan syariat Allah. Ya, bagaimana pembagian waris sesuai dengan hukum Allah. Walaupun kadang-kadang manusia merasa bahwa waris Islam ini sudah ketinggalan zaman, waris Islam ini sudah tidak relevan, sehingga akhirnya banyak orang Islam mengaku dirinya Islam, akan tetapi ketika sudah dihadapkan dengan pembagian waris, mereka memilih membagi waris secara adat atau membagi waris secara perdata. Padahal jelas dalam surat An-Nisa tersebut, di dalam ayat yang ke-13, di dalam ayat yang ke-14, Allah menyebutkan siapa di antara mereka yang membagi waris sesuai dengan ketentuan Allah, maka dia dijamin surga oleh Allah. Dan yang bagi waris dengan melanggar ketentuan Allah, maka neraka tempatnya kembali. Pemirsa Badik TV yang dirahmati Allah, sesaat lagi saya akan kembali untuk melanjutkan faidah dari surat An-Nisa. Jangan kemana-mana dan tetap bersama Badik TV. Terima kasih pemirsa Badik TV yang dirahmati Allah, masih setia dalam acara Mutiara Hikmah. Kita lanjutkan tentang faidah, ya, surat An-Nisa ini dalam tadabbur Al-Quran. Jadi di sini kita dapatkan dalam tadabbur kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
telah menetapkan hukum-hukum bagi manusia. Dan itu adalah hukum syariat yang harus diikuti oleh setiap mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana berumah tangga dilandasi dengan keimanan. Ya, bagaimana memberikan hak-haknya, hak-hak harta kepada pemiliknya, dan bagaimana membagi waris. Membagi waris secara syariat sesuai dengan aturan Islam. Ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan-ketentuannya, ya, baik dalam pernikahan maupun dalam persoalan harta maupun dalam persoalan waris atau harta peninggalan. Sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah sudah semestinya mengikuti aturan-aturan Allah. Sebagaimana yang saya sampaikan, banyak orang Islam mengaku Islam, ya, mengaku mengikuti syariat Islam, akan tetapi ketika dihadapkan dengan persoalan waris, kadang masih menganggap bahwa seakan-akan waris Islam ini, ya, sesuatu hukum yang tidak adil. Karena melihat perbandingannya, lidzakari mislu hadzil unsayyin, ya, perbandingan waris laki-laki dan perempuan itu 2:1. Ya. Kalau dilihatnya dari kacamata nafsu, kacamata syahwat, maka tentu itu yang didapati. Tapi kalau dilihat dari hikmah dan faidah yang bisa kita temukan dari ketentuan Allah, lidzakari hadzil unsayyin tadi, maka kita dapati inilah keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan waris Islam. Makanya kalau kita mengaku sebagai muslim, kembali kepada hukum waris Islam, sehingga tidak terjadi gugatan, ya, setelah proses itu diselesaikan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempunyai ketetapan hudud, ya, wa may yata'adda hudud Allah. Siapa yang kemudian berpaling, menyimpang dari ketentuan Allah, resiko, ya, mungkin di dunia ini enggak dirasakan secara langsung, tapi akhiratnya jelas, ya. Oleh karenanya, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian menerapkan syariatnya dalam proses pembagian waris ini, dia akan mendapat balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, di dalam surat An-Nisa ini juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang khawatir, ya, kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya, maka di sini, ya, ada sesuatu yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bermanfaat bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, melainkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian daripada jariyah, karena salah satu dari jariyah yang terus akan bisa diperoleh sekalipun mereka telah wafat, meninggal dunia, adalah waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, memintakan ampunan atas dosa-dosa dan kekhilafan orang tuanya. Ini pesan yang mendalam di dalam surat An-Nisa tersebut. Kemudian di dalam surat tersebut juga dikatakan sudah sepatutnya setiap muslim tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu justru menjadi sebab, ya, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, ya. Sehingga, ya, jangan sampai kemudian kita lalai karena mengejar kebaikan-kebaikan yang besar, mengejar amalan-amalan yang besar, tapi kemudian meremehkan amalan-amalan yang kecil. Ini sangat berbahaya. Maka Islam melarang
jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, misalnya diawali dari rumah tangga kita, adanya sampah yang berserakan di lingkungan rumah kita, itu kelihatannya hal sepele. Tapi kalau itu kita lakukan, itu adalah kebaikan yang mungkin itu nanti yang akan mengantarkan kita menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, dari surat ke surat kita kaji, semuanya kita dapatkan faidah, kita dapatkan keutamaannya, kita dapatkan kebaikannya. Inilah manfaat daripada tadabbur Quran. Inilah manfaat daripada tadabbur ayat. Kita tidak sekedar membaca, kita tidak sekedar menghafal, tapi lebih daripada itu, kita mentadaburinya, kemudian memahaminya dan mentafakurinya. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV, waktu jua yang membatasi kita. Karena waktu yang telah disediakan berakhir, maka kita akan akhiri sampai di sini. Fa insyaallah akan kita lanjutkan lain waktu dan lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan rizki oleh Allah berupa kemudahan di dalam memahami ayat-ayat Quran dan mentadabburinya. Mari kita berdoa, jaga kekhusyuan, tinggalkan semua aktivitas. Khusyuk hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa fayumna ittiba'a wa arinal batila batila finattinaba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kalian semua. Billahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.